Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2020 berjudul The Boy Behind the Door. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu biar channel Cisan semakin berkembang teman-teman. Film ini dimulai terlihat sebuah mobil yang melaju di area pedesaan. Mobil itu pun berhenti di sebuah rumah besar dan disitulah terungkap bahwa pemilik mobil itu telah menculik dua anak laki-laki dan ditaruh di dalam bagasi. Wah, waktu kembali ke 6 jam sebelumnya, terlihat dua anak laki-laki bernama Kevin dan Bobby sedang bermain di hutan. Sepulang dari bermain baseball, Kevin berkata kepada Bobby bahwa dia tidak sabar ingin segera menjadi orang dewasa. Bobby pun setuju dengan ucapan Kevin dan mereka pun sepakat tidak akan saling meninggalkan apapun yang terjadi. Saat itu mereka berdua sedang bermain baseball. Karena Bobby melempar bola terlalu jauh, akhirnya Kevin pun menurun sedikit. Bobby pun menyusul. Ketika dia menemukan bola, tiba-tiba ada tangan seseorang dan membenturkan kepalanya. Dan inilah awal mula mereka diculik. Di sini terlihat Bobby sedang meronta-ronta ingin dilepaskan. Dia terus berteriak. Akhirnya dia pun bisa melarikan diri. Di saat bersamaan dia mendengar temannya Kevin sedang menangis minta tolong. Suara itu bersumber dari rumah besar di seberang sana. Karena teringat janjinya kepada Kevin, Bobby pun menyelinap ke dalam rumah itu. Dan akhirnya Bobby pun berhasil masuk ke dalam rumah itu. Dia pun melihat penculik sedang minum minuman keras dan menonton TV. Dengan langkah pelan, Bobby terus mencari di mana keberadaan Kevin. Dia terus berhati-hati, takut kalau penculik itu mengetahuinya ada di sana. Bobby mencoba naik ke lantai atas berharap dia bisa bertemu dengan Kevin. Bobby mampu mendengar suara Kevin yang sedang menangis dan di saat bersamaan penculik itu meminta Kevin untuk diam. Tak sengaja Bobby menjatuhkan sesuatu di rak buku dan membuat penculik itu pun keluar untuk mencari sumber suara. Penculik itu turun di lantai bawah dan saat itu pula dimanfaatkan oleh Bobby untuk menyelamatkan temannya yang ada di loteng atas. Namun percuma saja karena aksi Bobby diketahui oleh penculik itu. Bobby langsung memukul penculik itu dan berlari ke bawah, namun penculik itu berhasil mengapungnya dan menyudutkannya. Bobby langsung menyiram air ke muka penculik itu dan mengancam penculik itu dengan pisau. Bobby mengancam akan mengikam penculik itu jika penculik itu terus mendekatinya dan akhirnya tangan penculik itu pun terluka. Dia marah dan ingin menghajar Bobby tapi dia terpleset ke lantai. Dia langsung bangkit ketika Bobby mendekatinya dan tertusuk pisau. Bobby pun langsung terkejut. Bobby kembali ke lantai atas untuk menyelamatkan Kevin. Bobby berbicara lewat ventilasi dan meminta Kevin untuk mendekatinya di balik pintu. Bobby kembali ke lantai bawah untuk mengambil kunci di kantong celana penculik tadi. Tetapi percuma saja karena pintu tidak bisa dibuka dan akhirnya dia pun masuk ke dalam mobil untuk mencari bantuan. Dia bisa menyalakan mobil itu tapi dia tidak bisa mengemudikannya dan akhirnya dia pun kehilangan kendali. Demi keselamatan dirinya, akhirnya Bobby pun melompat dan kembali ke rumah itu tadi. Di saat Bobby sedang mencari kunci, dia menemukan pakaian anak-anak berlumuran darah dan telepon putar. Bobby pun membawa telepon itu ke lantai atas dan meminta bantuan Kevin untuk mencari colokan agar dia bisa menelpon polisi. Di saat Bobby menelpon 911, arloji dari penculik itu pun berbunyi dan membuat dia terkejut. Bobby mencoba mengabaikannya dan melanjutkan menelpon polisi.
Ketika terdengar suara mobil berhenti di luar sana, Bobby langsung kembali ke lantai bawah dan mencoba menyembunyikan mayat penculik tadi. Dia menyeret mayat itu seorang diri lalu membersihkan darah yang berceceran di lantai. Setelah itu Bobby langsung menyembunyikan dirinya di bawah tempat tidur. Bobby melihat seorang pria memasukkan uang ke dalam brankas. Ketika pria itu pergi, Bobby langsung mengecek brankas itu. Dia menemukan banyak uang, foto anak telanjang, dan juga kunci. Bobby bergegas kembali ke loteng dan mencoba membuka pintu dengan kunci yang dia temukan. Namun tetap saja pintunya tidak bisa terbuka. Karena frustasi, Bobby pun melukai tangannya dan meninggalkan jejak darah di pintu itu. Ketika pria itu keluar, dia melihat noda darah di pintu dan menyadari ada orang lain di dalam rumah itu. Bobby akhirnya bersembunyi di dalam kamar mandi dan mengunci dari dalam. Tapi pria itu tahu Bobby ada di dalam dan mencoba mendobrak kamar mandi menggunakan kapak. Bobby menangis ketakutan dan memohon kepada pria itu agar membiarkannya tetap hidup. Pria itu mencoba menempatkan tangannya di handle pintu untuk membuka kunci. Dari dalam Bobby menyayat tangan pria itu dan meminta pria itu agar menjauh di luar sana. Terlihat di luar sana mobil polisi telah tiba. Bobby pun mencoba berteriak. Penculik itu meletakkan kursi tepat di depan pintu kamar mandi agar Bobby tidak bisa kabur dan menaikkan volume televisi agar suara Bobby tidak didengar. Pintu pun terbuka dan ternyata penculik itu adalah seorang wanita yang sedang menyapa polisi dan memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Button. Polisi itu bertanya tentang panggilan darurat dan penculik itu mengaku bahwa dia tinggal sendiri di situ dan tidak tahu mengenai panggilan darurat yang dimaksud polisi itu. Merasa ada yang aneh, polisi itu pun masuk ke dalam dan melihat Bobby di bawah tangga. Bobby pun meminta tolong, namun penculik itu lebih dulu menancapkan kapak tepat di dada polisi itu dan Bobby pun berteriak. Bobby segera berlari ke lantai atas dan Nyonya Button mengikutinya. Dia memukul pintu kamar mandi dengan kapak karena curiga Bobby ada di dalamnya. Penculik itu mengambil pistol polisi dan mencari Bobby di ruang bawah tanah. Nyonya Button terus menelusuri ruang bawah tanah untuk mencari Bobby. Tiba-tiba Bobby lompat keluar dan menyerang Nyonya Button hingga terjatuh ke tanah. Bobby langsung memborgol Nyonya Button dan mencuri kunci di tangannya. Saat Bobby berhasil lari ke atas, Nyonya Button tiba-tiba menembak dan mengenai kaki Bobby. Meskipun kakinya terluka parah, Bobby tetap berusaha membuka pintu dan akhirnya berhasil. Dia pun segera menemui Kevin. Kevin pun terkejut dan menangis, mengira Bobby adalah si penculik, tapi Bobby berusaha menghibur Kevin. Bobby langsung mengajak Kevin keluar dari ruangan itu. Ketika mereka mencoba keluar dan turun ke lantai bawah, Kevin berteriak kesakitan. Kevin terus mengaduh kesakitan karena rantai di kakinya tidak bisa dilepaskan. Akhirnya Bobby keluar dan mencari sesuatu untuk membantu Kevin. Penculik itu pun berhasil lepas dan mendorong Bobby, lalu memasukkan jari tangannya ke dalam luka Bobby. Bobby pun berteriak kesakitan karena lukanya yang sangat sakit. Tapi dia berhasil melawan dengan memotong jari penculik itu. Bobby menangis kesakitan. Dia tidak sanggup lagi berlari dan duduk di depan garasi mobil. Kevin akhirnya berhasil melepaskan dirinya dengan gunting kebun dan mendengar tangisan Bobby. Kevin segera menemui Bobby dan Bobby meminta Kevin untuk melarikan diri dan meninggalkannya di sana. Namun Kevin menolak. Akhirnya Kevin menemukan kotak P3K untuk mengobati luka Bobby. Penculik itu berteriak marah mencari kedua anak itu. Penculik itu menarik Bobby di dalam mobil polisi dan mencoba membunuhnya.
Tapi Kevin lebih dulu menusukkan sesuatu di perut penculik itu dan mereka pun berhasil kabur lari ke dalam hutan. Penculik itu berhasil mengejar dan ingin membunuh keduanya. Untung saja polisi cepat datang dan menembak tepat di tubuh penculik itu. Di sebuah pantai, mereka berdua berjanji akan terus bersama dan film pun berakhir.